Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam Renungan Harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, warga GKJ Bandung. Pagi hari ini tanggal 29 Januari 2026, kembali dalam berkat Tuhan kita bertemu di dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pagi yang baru yang Kau berikan bagi kami. Saat ini kami hendak membaca firman-Mu dan merenungkannya. Di pagi yang teduh ini tuntunlah hati kami ya Allah. Biarlah Roh Kudus bekerja menerangi hati kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dan dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara, renungan kita pagi ini diberi judul Sapaan yang hangat. Didasarkan pada firman Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang ke-9 demikian. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Demikianlah firman Tuhan bagi kita sekalian pagi ini. Saudara-saudara yang terkasih, seringkali kita menganggap sapaan sebagai hal yang sepele. Senyum singkat, anggukan kepala atau ucapan selamat pagi. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kasih seringkali justru tampak melalui hal-hal yang sederhana itu, termasuk dalam cara kita menyapa orang lain. Rasul Paulus menegaskan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya, kasih Kristen itu bukan basa-basi, bukan topeng kesopanan. Sapaan yang hangat adalah wujud kasih yang nyata, bukan sekedar formalitas. Ketika sapaan lahir dari hati yang tulus, ia menjadi pintu masuk bagi keramah tamahan yang sejati. Roma 12 ayat 13, Paulus berkata, usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Keramah tamahan di sini tentu tidak dimulai dari meja makan atau rumah yang terbuka, tetapi dari hati yang terbuka. Yang pertama-tama mungkin dimulai dengan sapaan yang hangat. Seseorang yang disapa dengan tulus tentu akan merasa diterima, dihargai, dan dilihat sebagai pribadi, bukan sekedar orang lain. Oleh karena itu, saudara, Alkitab mengingatkan bahwa keramah tamahan dapat menjadi suatu perjumpaan yang bermakna. Ibrani 13 ayat yang kedua bahkan mengatakan, melalui keramah tamahan, tanpa disadari, seseorang mungkin sedang menjamu malaikat. Ini menegaskan kembali bahwa setiap perjumpaan dengan orang lain, sekecil apapun, memiliki nilai rohani. Sapaan yang hangat dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi orang yang mungkin saat itu kesepian, terluka, atau lelah. Saudara-saudara, di tengah dunia kita yang makin dingin dan terburu-buru, gereja dan orang percaya dipanggil menghadirkan kehangatan Kristus. Bukan hanya lewat khotbah-khotbah yang indah, tetapi lewat sapaan, lewat senyum yang jujur, jabat tangan yang tulus, dan perhatian. Disitulah keramah tamahan Kristen bertumbuh, bukan dibuat-buat, bukan pula pura-pura, melainkan mengalir dari cinta kasih Kristus yang hidup di dalam diri kita. Kiranya anugerah di dalam Kristus terus mengalir melalui hidup kita, menyampaikan pesan yang jelas tentang cinta kasih-Nya bagi setiap orang.
Sapaan yang hangat yang saudara dapat lakukan dapat menjadi awal dari sebuah relasi yang menyembuhkan, yang membawa harapan, dan yang membangun persekutuan yang sejati. Amin.